Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Er Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Beta Truck Devon. Gak pakai lama-lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Setelah musim dingin berlalu dan musim semi tiba, musim panas berlalu dan musim gugur tiba. Musim dingin lainnya telah tiba dalam sekejap mata. Saat penggaris berat itu jatuh dari udara, tubuh Xian juga jatuh dengan keras ke tanah, mencipratkan debu ke seluruh tanah. Tanpa halangan Doki dan bayangan penguasa, butiran salju berterbangan turun dari langit dan segera mengubur Xian yang terbaring di tanah dengan wajah menghadap ke atas. Dan hanya menyisakan wajah yang sangat lelah dan kecewa. Karena tidak peduli seberapa keras dia mencoba tahun ini, tak peduli seberapa keras dia memeras sisa semangat juang yang ada di tubuhnya berkali-kali, dia tidak mampu mengayunkan penggarisnya sedikit pun lebih jauh. 700 kaki itu bagaikan jurang alami di depannya, dan tidak ada cara untuk melewatinya. Setiap kali saya mencapai ketinggian 700 kaki, Doki saya kehabisan tenaga. Mungkinkah Doki di puncak bintang 4 hanya dapat bertahan hingga ketinggian 700 kaki? Xian menjilat bibirnya yang kering dan tanpa sengaja menggulung kepingan salju ke dalam mulutnya. Merasakan dinginnya dengan cepat menyebar di mulutnya. Dia merasa sangat tidak rela. Berjuang keras untuk bangkit dari tanah. Namun sebelum dia dapat duduk tegak, dia terjatuh lagi dan keras. Xian tersenyum pahit. Latihan keras tanpa henti selama setahun terakhir telah hampir menghabiskan seluruh kekuatan fisiknya. Dia tidak mampu menembus batas ketinggian 700 kaki. Jadi dia tidak ingin minum pil apapun. Dia hanya merentangkan anggota tubuhnya, menatap ke langit, menatap salju putih di sekelilingnya, dan membiarkan semangat juang serta tubuhnya yang lelah pulih dengan sendirinya. Energi saya hampir habis. Sialan, kenapa saya begitu bodoh? Saya baru saja mencapai puncak bintang 4 dan masih jauh dari bintang 5. Memikirkan hal ini, Xian melonjak berdiri dan ketika ia memikirkan semua orang memanggilnya jenius kultivasi, tanpa disadari wajahnya memerah. Kemudian dia duduk bersila dan melambaikan tangannya dan ratusan inti sihir bintang 4 segera mengelilinginya. Penyerapan inti sihir bintang 4 pada puncak bintang 4 jauh lebih cepat dibandingkan pada tahap akhir bintang 4. Dalam waktu singkat, inti sihir bintang 4 itu berubah menjadi bubuk, kemudian melanjutkannya dengan ratusan inti sihir bintang 4. Setelah menyerap 1000 inti sihir bintang 4, Xian melompat dan mengayunkan kakinya dengan kekuatan yang terkumpul. Satu kaki ini sebanyak 739. Setelah meminum cairan roh murni 3 pola, semangat bertarungnya langsung pulih penuh. Dan dia mengayunkan kaki lainnya, masih mencapai 739 kaki. Kemudian mencapai ketinggian 740 kaki. Dia terus mengayunkan penggarisnya tanpa henti, tetapi tidak ada kemajuan lebih lanjut. Dan dia tidak dapat terus mengayunkan semangat juangnya sejauh 740 kaki. Untuk setiap kaki tambahan, jumlah doki yang dibutuhkan sungguh luar biasa. Xian menggelengkan kepalanya tak berdaya, menyingkirkan penguasa api surgawi, duduk bersila, terus menyerap inti sihir dan berdiri. 750 kaki, duduk menyerap inti sihir. Berdiri lagi. 760 kaki, duduk lagi, berdiri lagi. 770 kaki. Ketika 7 musim dingin berlalu, Xian akhirnya mengayunkan penggarisnya sepanjang 770 kaki. Bayangan penggaris yang cemerlang itu bahkan merenggut cahaya matahari. Senyum mengembang di wajah Xian dan ada sedikit rasa puas di matanya. Meskipun penggaris sepanjang 1000 kaki menjadi satu tidak mungkin dicapai saat ini. Tetapi kekuatan penggaris sepanjang 770 kaki menjadi satu ini juga luar biasa.
Jadi dia sangat menantikan kekuatan penggarisnya sepanjang 999 kaki dan 1000 kaki menjadi satu. Sepertinya kemacetan bintang 5 sudah dekat. Saya harus berhati-hati saat menyerap inti sihir. Kalau tidak, saya tidak akan bisa memasuki gua darah pembunuh. Sambil mengambil 50 inti sihir bintang 4, Xiaoyan dengan hati-hati mulai menyerapnya lagi. Lalu berdiri dan mengayunkan pedang lagi. Mengayunkannya terus-menerus dan akhirnya dia mengayunkan pedang sepanjang 771 kaki hingga 776 kaki. Saya hanya bisa menyerap inti sihir sekali lagi. Tepat saat Xiaoyan melakukan upaya terakhirnya untuk berayun sejauh 777 kaki, sebuah fenomena aneh tiba-tiba terjadi di langit di atas hutan Jusi. Pilar cahaya dengan diameter lebih dari 1000 meter turun dari langit dan berdiri di tengah hutan Jusi. Dari kejauhan, ia tampak bagaikan pilar yang menghubungkan bumi dan langit, dengan aura yang tertahan lama dan kesan penindasan yang mutlak. Pada saat yang sama, riak yang tak terhitung jumlahnya muncul di perisai hutan Jusi dan dengan cepat menyebar menuju kolam cahaya. Jadi pemandangan ini langsung menjadi pemandangan yang paling menarik perhatian di benua Dodi. 7 hari kemudian, ketika sinar matahari pertama di pagi hari membelah langit malam seperti pedang tajam, kolom cahaya dengan diameter ribuan meter meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Cahaya itu terbagi menjadi 8 sinar, membentang dari pusat hutan Jusi ke tepi, membentuk 8 lintasan. Setiap saluran hanya berdiameter sekitar 10 kaki dan matahari, bulan, dan bintang yang tak terhitung jumlahnya terukir pada dinding tabung yang menyerupai kristal, memancarkan cahaya merah darah, seperti batu rubi yang bertaburan di atasnya. Matahari, bulan, dan bintang-bintang ini juga disebut bintang pembunuh, melambangkan pembaptisan darah. Ia juga memastikan bahwa hanya mereka yang cukup kuat di bawah 5 bintang yang dapat memasuki pintu masuk ilusi melalui lorong tersebut. Barang siapa yang kekuatannya di atas 5 bintang berani masuk, maka matahari, bulan, dan bintang itu akan langsung mencekiknya hingga menjadi kabut darah. Tidak menyisakan tubuh sedikit pun, bahkan orang yang kekuatannya mencapai bintang 9 pun tidak akan terkecuali. Bagaimanapun metode yang digunakan Dosian sungguh menakjubkan. Pada titik ini, jalan menuju gua pembunuh secara resmi dibuka. Saat ini kota Jusi dipenuhi oleh kerumunan orang yang padat. Bahkan langit pun tertutup oleh awan gelap dan dipenuhi oleh para pahlawan yang datang dari seluruh penjuru dunia. Inilah hari ketika sejumlah jenius di bawah 5 bintang berkumpul di benua Dodi. Ini juga merupakan perayaan besar atas pengalaman mereka. Namun di aula rumah Shio ada suasana tegang. Kenapa anak ini belum keluar juga? Shio merutkan kening. Dia mengambil cangkirta dan meletakkannya lagi. Kakek, bukankah kakek selalu ingin Tuan Muda Shio tidak masuk? Jika dia melewatinya, bukankah itu yang kakek inginkan? Jadi mengapa kakek begitu cemas? Lei Salong mengangkat kepalanya dan melirik seberkas cahaya yang sangat mencolok itu. Dia berpikir bahwa Xiaoyan pasti sudah mengetahui keributan besar seperti itu sejak lama. Dan mungkin dia terlalu sibuk untuk membagi dirinya pada saat kritis terobosan itu. Jadi dia mulai mengolok-olok Xiaoyu. Xiaoyu tertegun saat mendengar ini. Dia menatap kosong ke arah Lei Salong yang sedang berbicara lembut. Dia tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, lalu mengambil cangkirta dan menyesapnya banyak-banyak. Xiaoqi yang telah dibebaskan dari kurungan mengerutkan bibirnya dengan gugup. Matanya dipenuhi dengan kekhawatiran yang mendalam. Dia tidak khawatir apakah Xiaoyan bisa tiba tepat waktu hingga ilusi itu terbuka, tetapi khawatir apakah ada yang salah dengan kultivasi Xiaoyan. Baginya tidak masalah apakah Xiaoyan kuat atau lemah. Keselamatan adalah hal yang paling penting. King Mu'er adalah yang paling gelisah di antara kerumunan. Melambaikan tangan kecilnya, butiran-butiran keringat muncul di ujung hidungnya, dan dia terus bergumam.
Mengapa si pembuang kecil itu belum keluar juga? Apa yang terjadi? Jalan menuju ilusi sudah terbuka dan jika dia tidak keluar sekarang, dia akan terlambat. Xiuzhan, Feng Feng, Nan Erming, dan Ziying yang telah berhenti berlatih dan bergegas, semuanya tampak cemas. Melihat ke ruang latihan Xiuzhan tiba-tiba tidak mengatakan sepatah kata pun. Feng Feng tidak berkedip. Tangan Nan Erming terkepal hingga agak memutih dan Ziying terus menghentakkan kakinya. Dan hanya King Horan dan Zeni yang paling tenang. King Horan meletakkan tangannya di belakang punggungnya, menatap berkas cahaya yang membumbung ke langit, lalu melirik ke arah kerumunan yang gelisah dan terkekeh. Lihatlah betapa gelisahnya kalian semua. Jangan khawatir, saudaraku sangat bijaksana. Dia akan keluar saat waktunya tiba. Kita hanya perlu menunggu dengan sabar. Tapi jalur itu hanya akan dibuka selama 7 hari. Bagaimana kalau kita tidak bisa tiba tepat waktu? King Mu'er cemberut dengan cemas. Lihatlah betapa berisiknya keributan ini. Bagaimana mungkin saudaraku tidak mengetahuinya? King Horan berkata dengan tenang. Pada saat ini, Long Yi yang diam-diam menemani Lang Tian untuk mengklasifikasikan meja yang penuh dengan pil yang sudah dimurnikan. Tiba-tiba dia berkata, "Mengapa Anda khawatir tentang ini? Ayah mungkin terlambat dengan hal-hal lain, tetapi dia tidak akan terlambat dengan hal-hal semacam ini. Datang dan bantu, pilnya terlalu banyak." Mendengar itu, semua orang menoleh. Ya ampun, apakah itu pil? Itu jelas sebuah bukit kecil. Lang Tian tahu bahwa Xiuyan akan pergi ke tempat yang sangat berbahaya kali ini. Jadi dia tidak hanya memurnikan semua pil yang tercantum dalam daftar Xiuyan, tetapi juga bekerja lembur untuk memurnikan pil tambahan, termasuk cairan pemurni 3 lapisan, pil ki darah, pil angin topan, pil gaib, pil pelindung tubuh, pil Hun Tian, dan sebagainya. Terutama cairan pemurni 3 lapisan dan pil ki darah, yang jumlahnya bisa dibilang tak terhitung. Lang Tian, apakah Anda berencana untuk membiarkan Tuan Muda Xiu memakan pil sebagai makanan? Xiuzhan bercanda sambil tersenyum. Lang Tian mengusap matanya yang lelah dan berkata, "Awalnya saya ingin menyempurnakannya lebih lanjut, tetapi saya benar-benar tidak punya waktu. Lebih baik lagi, Anda pasti akan membunuh Tuan Muda Xiu." Feng Feng hampir pingsan saat melihat Lang Tian, si orang gila pembuat obat. Dia mengira tidak ada seorang pun yang memasuki ilusi itu yang dapat membawa obat lebih banyak daripada Xiuyan. Kebenaran bahwa ada kekuatan dalam jumlah sekali lagi dibuktikan pada saat ini. Dengan bantuan semua orang, pil-pil itu dengan cepat disortir dan dimasukkan ke dalam botol-botol giok kecil. Melihat pil ini, semua orang menjadi lebih yakin bahwa Xiuyan dapat masuki ilusi. Sayangnya, waktu tunggunya selalu terasa sangat lama. Yang paling menyebalkan adalah angin dingin sesekali tertiup melewati pintu ruang pelatihan Xiuyan, menimbulkan suara-suara dan menyebabkan semua orang mendongak dengan gembira. Hanya untuk kemudian kecewa dan tidak berdaya yang sungguh menyebalkan. Sudah 6 hari. Menatap matahari terbenam yang condong ke cakrawala seperti bola api yang hendak padam. Le Salong tidak bisa lagi mempertahankan ketenangannya yang sebelumnya. Setelah malam ini akan menjadi hari ke-7 dan juga hari terakhir. Mengapa Tuan Muda Xiu belum bergerak? Zeni tanpa sadar menjilati bibir merahnya dengan lidah merah mudanya. Pesona di wajah cantiknya telah tergantikan oleh kesungguhan dan nafasnya yang cepat bergetar membentuk lengkungan yang membuat jantung berdetak lebih cepat. Apa yang sedang dilakukan si pembuang kecil itu? Sudah terlambat. Apakah dia benar-benar lupa? Tidak, saya akan memanggilnya. King Mu'er melompat dengan bintang-bintang impulsif berkedip di matanya. "Mu'er, duduklah."
King Horan berteriak dengan tegas, alisnya berkerut erat. Apakah Anda tahu bahwa mengganggu adalah hal terburuk selama kultivasi? Bagaimana jika dia sedang dalam situasi kritis sekarang? Bagaimana jika semangat juangnya menjadi bumerang karena gangguan kita? Omong kosong. Paling buruk, dia tidak bisa memasuki gua pembunuhan. Lagi pula dia pasti punya alasan untuk tidak keluar sekarang. Jadi bisakah kita mengganggunya dengan gegabah? Namun, saya masih yakin dia akan muncul sebelum ilusi itu terakhir. Kata-kata terakhir King Horan dipenuhi dengan kepercayaan penuh pada Xiaoyan. Pada saat yang sama, corong waktu terus-menerus bocor dan cahaya fajar bagaikan gunting tajam yang tanpa ampun memotong kegelapan dan mengencangkan hati setiap orang yang menjalani hari demi hari. Tepat ketika semua orang mulai cemas dan hampir putus asa, pintu ruang pelatihan tempat Xiaoyan berada terbuka dengan suara berderit, dan Xiaoyan akhirnya keluar di saat terakhir. Xiaoyan bersiul ke arah sinar matahari. Dua helai rambut hitam berkibar tertiup angin di sisi wajahnya, membuat wajah tegasnya tampak semakin dingin dan tegas. Jubah hitamnya ternoda lapisan emas di bawah sinar matahari berkibar. Dia keluar! Dia keluar! Semua orang yang telah hidup dalam ketakutan selama 7 hari terakhir takut Xiaoyan akan ketinggalan pembukaan gua darah pembunuhan. Segera bergegas keluar dari aula. Jelas bahwa seluruh temperamen Xiaoyan telah berubah secara signifikan setelah keluar dari pengasingannya kali ini. Tidak diketahui apakah hal ini disebabkan oleh terobosan dalam ranah atau peningkatan keterampilan bertarungnya. Ini membuat orang merasa tidak dapat melihat dengan jelas. Meskipun semua orang dapat melihat sekilas bahwa Xiaoyan adalah bintang 4 puncak. Mengapa kali ini terasa ada sesuatu yang lebih dalam diri Xiaoyan ketika dia keluar dari pengasingannya? Sesuatu yang tidak dapat dijelaskan, seperti bayangan langit yang luas dan tak terbatas. Wajahnya yang tampan menyembunyikan kegembiraan karena terobosan dan hati yang tersentuh. Xiaoyan melangkah ke arah kerumunan, membuka lengannya dan memeluk semua orang satu persatu. Akhirnya dia memeluk Xiaoqi dan bertanya dengan lembut. Apakah Anda mulai tidak sabar? Anda juga tahu kalau kita jadi tidak sabaran, kita jadi sangat cemas. King Mu'er cerdas dan menjadi orang pertama yang berteriak. Xiaoyan langsung tampak sedikit malu. Xiaoqi mengangkat kepalanya dan bertanya dengan khawatir. Apakah Anda baik-baik saja? Apa yang bisa terjadi pada saya? Lihat, saya baik-baik saja. Xiaoyan tersenyum dan menyentuh kepala Xiaoqi. Saya senang Anda baik-baik saja, tapi Anda membuat kami semua khawatir. Pada saat ini, Xiaoqi merasa sangat bahagia. Pada saat itu, tak seorang pun berbicara lagi. Bahkan King Mu'er tetap diam mendengar isyarat King Horan. Dia cemberut dan menatap Xiaoyan dan Xiaoqi, lalu menatap Zhenny, hanya untuk melihat bahwa Zhenny sedang menatap Xiaoqi dalam pelukan Xiaoyan dengan rasa iri. Xiaoqi segera menyadari keheningan dalam pemandangan itu. Wajahnya memerah dan dia berusaha melepaskan diri dari pelukan Xiaoyan tanpa meninggalkan jejak. Setelah melirik Zhenny tanpa sadar, dia berkata kepada Xiaoyan, "Jangan berdiri di sini, waktunya tidak banyak. Ayo kita pergi ke aula." Tidak banyak waktu? Apa maksud Anda? Xiaoyan sedikit bingung. King Horan melangkah maju dan menepuk bahu Xiaoyan. Saudaraku, apakah Anda tahu hari apa sekarang? Jika Anda tidak keluar, mereka mungkin akan bergegas memanggil Anda. Apakah gua darah pembunuh akan segera dibuka? Xiaoyan bertanya sambil berjalan menuju aula, kemudian menatap Zhenny. Hari ini adalah hari terakhir jalur itu dibuka. King Horan berkata sambil berjalan. Jika Anda tidak memasuki lorong hari ini, Anda tidak akan bisa masuk saat ilusi terbuka besok. Nyaris saja. Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam dan menepuk dahinya karena takut. Apakah Anda tidak melihat seberkas cahaya itu?
King Muur bertanya sambil memegang lengan King Horan dan mencondongkan kepalanya dari sisi tubuh King Horan. Kolom cahaya? Kolom cahaya apa? Jen bingung. Wajah semua orang menjadi menarik dan mereka semua memandang King Horan. King Muur mengentakkan kakinya, melangkah maju berbalik dan berdiri di depan King Horan, mengerutkan kening dan cemberut. Saudaraku, siapa yang berkata? Lihat suara keras itu. Bagaimana mungkin saudaraku tidak mengetahuinya? King Muur menirukan nada bicara King Horan dengan jelas, membuat semua orang tertawa. King Horan menggelengkan kepalanya dengan canggung dan menatap Xiaoyan, lalu menunjuk ke belakangnya dan berkata, Saudaraku, Anda tidak mendengar suara sebesar itu. Xiaoyan kemudian berbalik dan melihat pilar cahaya besar yang menghubungkan langit dan bumi di kejauhan dan berkata dengan nada meminta maaf. Saya hanya fokus melatih kemampuan bertarung saya dan saya tidak menyadari bahwa saya membuat semua orang khawatir. Mendengar itu, cara semua orang memandang Xiaoyan langsung seolah-olah mereka tidak sedang melihat satu orang pun. Dia bahkan tidak menyadari pilar cahaya sebesar itu jatuh dari langit. Betapa fokusnya dia saat itu. Tidak heran dia jenius dan mereka tidak. King Horan menggelengkan kepalanya ke depan dan ke belakang sebelum menghela nafas. Saudaraku, kali ini Anda benar-benar membuat saya malu. Mereka sangat ingin masuk dan memanggil Anda, tetapi saya memberitahu mereka bahwa Anda pasti sudah tahu dan hanya ingin berlatih lebih lama lagi. Kemudian akan keluar tepat waktu. Tanpa diduga, Anda memang keluar pada menit terakhir, tetapi itu hanya kebetulan. Jelas perkataan King Horan membuat semua orang tertawa. Jenny bahkan menutup mulutnya dan tertawa. Matanya jelalatan tidak menyembunyikan kekagumannya terhadap obsesi Xiaoyan terhadap kultivasi. Sesampainya di aula dan duduk dengan santai, tanpa memberi kesempatan kepada semua orang untuk bertanya tentang retret Xiaoyan, Jenny berkata langsung, Tuan Muda Xiao keluar dari retret tepat waktu dan semua orang merasa lega. Tuan Muda Xiao, Anda baru saja keluar dari retret. Anda pasti sangat lelah kan? Minumlah teh terlebih dahulu, lalu buat beberapa persiapan dan beristirahatlah dengan baik selama setengah hari. Lalu saatnya untuk masuk dan keluar dari lorong. Tidak apa-apa, saya merasa segar sekarang dan tidak merasa lelah sama sekali. Xiaoyan menjawab sambil tersenyum. Apakah pilnya sudah siap? Ya, semuanya siap. Tidak lebih, tidak kurang. Lang Tian buru-buru membawa Xiaoyan ke meja persegi besar tempat pil-pil itu ditaruh. Ketika Xiaoyan melihat botol-botol giok kecil terkumpul seperti gunung di atas meja, dia sangat terkejut. Apakah ini berarti saya harus makan pil sebagai makanan? Seperti yang diharapkan dari seorang alkemis, Xiaoyan mengetahui jenis dan jumlah pil ini hanya dengan pandangan sekilas. Lang Tian, terima kasih atas kerja keras Anda. Xiaoyan menepuk bahu Lang Tian dengan penuh rasa terima kasih dan mengumpulkan semua pil di atas meja. Betapapun melelahnya, sangatlah berharga untuk bisa memberikan kontribusi kepada Tuan Muda Xiao. Ada kilatan kekaguman di mata Lang Tian saat dia menatap Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum, merasakan perhatian dan kepedulian tulus semua orang, dan hatinya merasa sangat hangat. Sayangnya, waktunya terlalu sempit dan dia tidak sempat minum dan mengobrol dengan semua orang sebelum memasuki ilusi. Xiaoyan merasa sangat menyesal dan matanya mengamati wajah semua orang dengan enggan. Saat tatapan Xiaoyan berhenti di wajah Jenny, jantungnya tiba-tiba berdebar kencang dan keringat dingin membasahi punggungnya karena dia hampir melupakan sesuatu yang penting. Jenny. Xiaoyan merasa takut akan kelalaiannya sendiri dan tidak dapat menahan diri untuk berteriak. Tidak mengerti mengapa Xiaoyan tiba-tiba menjadi serius, Jenny mengangkat alisnya sedikit dan menatap Xiaoyan dan bingung, sehingga Xiaoyan tidak mampu mengatakannya. Takut hal ini akan menyakiti hati Jenny. Meskipun dia yakin gua darah pembunuhan sangatlah berbahaya, dengan monster tingkat tinggi berkeliaran dan pertempuran berdarah terjadi kapan saja. Lebih baik aman daripada menyesal. Xiaoyan menenangkan dirinya dan berkata,
Sebelum masuk ke ilusi, saya harus mengembalikan kontrak darah kepada Anda. Setelah dia mengatakan hal itu, semua orang terdiam. Suen masih khawatir terhadap keselamatan Jenny di saat yang terburu-buru ini. Dia diam-diam mengaguminya tetapi juga merasa khawatir. Bagaimanapun Suen tidak 100% yakin bahwa ia bisa selamat. Wajah Jenny menjadi pucat, seolah-olah tidak ada darah di dalamnya. Tubuhnya yang rapuh bergetar hebat dan dia hanya bisa menghindari pingsan dengan bersandar pada sandaran kursi. Apakah dia tidak yakin akan bertahan hidup? Atau apakah dia merasa tidak layak untuk menemaninya melewati hidup dan mati? Jenny merasa pusing dan banyak sekali pikiran yang memenuhi benaknya sekaligus. Pada saat ini, hati Jenny sangat bingung. Ia bagaikan seorang gadis yang mengirim kekasihnya ke medan perang, lalu mendengar kekasihnya berkata kepadanya, "Jika saya tidak bisa kembali, Anda harus hidup dengan baik." Jadi dia merasa sangat tidak nyaman. Tidak, dia jelas tidak berpikir seperti itu. Dia bukan orang seperti itu. Saat itu, saya hanya merasa cemas dan bingung. Setelah terdiam lama, Jenny tersenyum pada dirinya sendiri dan merasa jauh lebih baik. "Apakah Anda baik-baik saja?" Suen melihat Jenny tidak berbicara lama, menggosok tangannya dengan cemas dan bertanya dengan gugup. King Mu'er merasa masam di hatinya. Sioke menggigit bibirnya pelan dengan sedikit rasa iri di matanya. "Tidak bisakah saya menemani Anda melewati hidup dan mati?" Jenny bertanya pada Suen sambil tersenyum paksa. Melihat air mata samar di mata Jenny, Suen menjawab dengan nada getir. "Baik secara emosional maupun logis, saya tidak bisa membiarkan Anda menemani saya mengambil resiko sebesar itu." Mendengar Suen berkata demikian, Jenny merasa sedikit hangat di hatinya dan senyumnya pun sedikit melebar. Dia bertanya, "Apa alasannya?" Pertanyaan Jenny membuat Suen terdiam. Dia tidak pandai berbicara atau mengekspresikan dirinya dan sekarang dia tidak tahu harus berkata apa. Namun Jenny menatap lurus ke arah Suen, menanti dan menunggu jawabannya. Melihat Jenny, wanita cantik jelita yang rela mempertaruhkan nyawanya demi dirinya, Suen tak kuasa lagi menahan emosinya dan tak kuasa menahan diri untuk berkata, "Karena saya tak sanggup." Meskipun Suen mengatakannya dengan suara rendah, seolah-olah dia menggumamkannya, kedengarannya seperti guntur besar di telinga Jenny. Ekspresi perasaan yang sebenarnya seperti itu membuat wajah Jenny tiba-tiba memerah karena malu. Dia mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya dengan tergesa-gesa. Dan Suen menundukkan kepalanya karena malu. Berdiri di sana dengan bahu membungkuk, bingung harus berbuat apa. Akhirnya dia menunggu kata-kata yang selalu ingin didengarnya dan akhirnya menunggu pengakuan dari musuh yang membosankan itu. Jenny membenamkan tubuhnya yang montok dan indah di kursi. Sepasang dadanya yang montok naik turun dengan hebat dalam waktu yang lama sebelum akhirnya berangsur-angsur tenang. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Suen dengan penuh kasih sayang. Tapi masih ada keteguhan yang tak tergoyahkan dalam kata-katanya yang penuh kepuasan. "Saya sangat bahagia, namun saya harus menemani Anda sesuai dengan kontrak darah saya. Meskipun saya tidak dapat membantu, terkadang persahabatan juga merupakan semacam kebahagiaan." "Persahabatan juga merupakan salah satu bentuk kebahagiaan." Perkataan Jenny membuat Sioki dan King Mu'er gemetar. Mata lembut mereka menatap Suen. Dia tidak meminta untuk dilahirkan pada hari yang sama, bulan yang sama dan tahun yang sama, tetapi dia meminta untuk meninggal pada hari yang sama, bulan yang sama dan tahun yang sama. Bagi wanita yang sedang jatuh cinta, ini adalah hal yang membahagiakan. Pada saat ini, kedua wanita itu bahkan memiliki keinginan untuk menyerahkan kontrak darah kepada Suen. Suen mengangkat kepalanya saat mendengar ini, tertegun. Kalimat ini terus bergema di benaknya. Gelombang kebahagiaan yang manis melonjak di hatinya dan setiap pori-pori tubuhnya memancarkan perasaan menyegarkan. Tapi Suen merasa tertekan. Jika persahabatan ini terjadi dalam keadaan normal,
itu pasti akan menjadi hal yang romantis di bawah bulan dan bunga. Tetapi sekarang, saat ia hendak masuki gua pembantaian berdarah di mana ia akan mempertaruhkan nyawanya, Xion merasakan beban berat di pundaknya. Jenny, tolong jangan buat keadaan menjadi sulit bagi saya, oke? Sebagai pria yang bertanggung jawab, bagaimana mungkin Xion membiarkan wanita yang dicintainya mempertaruhkan nyawanya untuk menemaninya mengambil resiko? Jadi dia berkata dengan wajah getir, apakah ini benar-benar menempatkan Anda dalam posisi yang sulit? Jenny menekan tinjunya ke dadanya, mencoba menenangkan jantungnya yang berdebar kencang. Dia menatap Xiaoyan dan bertanya dengan suara seperti nyamuk, dengan sedikit kebencian yang terpancar di matanya. Xiaoyan, apakah Anda tahu bahwa ada makna yang lebih dalam di balik pemberian kontrak darah itu kepada Anda? Tapi saya tidak bisa mengatakannya karena takut melukai harga diri Anda. Saudaraku, Nona Jenny, bolehkah saya memberitahu Anda apa yang saya pikirkan tentang masalah kalian berdua ini? Melihat Xiaoyan dalam kesulitan, King Horan mengetuk kesadaran tangan kursi dengan jarinya dan berbicara. Kakak, tolong bicara cepat. Melihat King Horan ingin mengatakan sesuatu, Xiaoyan segera menoleh untuk meminta bantuan. Namun Jenny menangkap sesuatu dari mata King Horan yang penuh percaya diri dan mengangguk padanya dengan penuh rasa terima kasih. Saudaraku, sebelum Anda mengasingkan diri, sebenarnya kami telah menganalisis dengan seksama lawan dan bahaya yang mungkin Anda hadapi. Dan hasilnya adalah tidak seorang pun dari kami yang dapat meragukan kemampuan Anda untuk bertahan hidup dalam ilusi. Sekarang kekuatan Anda juga telah meningkat. Jadi menurut saya, bahkan jika Anda menghadapi monster tingkat tinggi dan disergap, selama Anda masih bisa tetap tenang dengan kekuatan jiwa Anda, keterampilan tubuh fisik, sayap tulang, dan bantuan Longji, jika Anda melarikan diri seharusnya tidak menjadi masalah besar. Melihat semua orang mengangguk berulang kali, Xiaoyan tidak membantah. Oleh karena itu, King Horan segera melanjutkan. Jadi saya pikir kontrak darah Nona Jenny dan Anda akan lebih baik tetap terjalin untuk mengingatkan keselamatan Anda. Oh, Xiaoyan sedikit bingung dengan kata-kata King Horan. Tetapi wajah Jenny tiba-tiba sedikit memerah karena malu dan dia tampak sangat malu. Hei, saudaraku, mengapa Anda belum mengerti juga? King Horan juga marah pada kebodohan Xiaoyan. Izinkan saya bertanya, apakah Anda khawatir di sana berbahaya dan takut terjadi sesuatu yang salah? Iya. Xiaoyan masih tidak mengerti. Melihat Xiaoyan masih banyak tampak bingung, semua orang menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. Saya ingin Anda memiliki kata takut dengan kontrak darah Nona Jenny. Anda pasti akan lebih berhati-hati dalam bertindak. Dengan cara ini dan kemampuan Anda seharusnya Anda akan lebih aman. Apakah Anda mengerti? King Horan begitu cemas hingga dia hampir berteriak. Jelas pernyataan ini menyadarkan Xiaoyan dari mimpinya dan dia tiba-tiba tersadar. Akan tetapi, meskipun dia merasa apa yang dikatakan King Horan masuk akal dan tidak mudah membahayakan nyawa seseorang, di bawah bintang 5, entah mengapa dia masih memiliki kekhawatiran. Ada apa dengan Anda? Kenapa saya menjadi kehilangan kepercayaan diri saat menyangkut keselamatan Jenny? Apakah ini yang disebut cinta sejati? Xiaoyan berpikir liar. Semakin dia memikirkannya, semakin dia menatap Jenny. Semakin gugup pula Xiaoyan. Sehingga Xiaoyan merasa agak takut saat menatap langsung ke mata Jenny yang berair, seolah-olah melihat kesedikit keraguan terakhir di hati Xiaoyan. Jenny berdiri. Dia melangkah maju seperti lotus, merutkan bibir merahnya dan menunjukkan sedikit sikap keras kepala. Karena latar belakang saya selalu menjadi orang yang sangat rasional. Terkadang saya bahkan merasa sedikit lelah. Kali ini, tolong biarkan saya bersikap keras kepala untuk kali ini.
Menghadapi nafas manis Jenny dan menatap matanya yang hampir memohon. Ketika Suen mendengar kata asal-usul, dia tiba-tiba teringat cerita yang diceritakan Jenny kepadanya tentang dirinya sendiri. Seolah-olah dia bertabrakan sesuatu. Kepalanya meledak dan lapisan kabut tiba-tiba muncul di matanya. Ternyata Jenny bersikeras tidak ingin menyerahkan kontrak darah itu kepadanya. Sejak awal hingga sekarang, kemungkinan besar dia sudah belajar dari kesalahannya dan ingin membuat ayahnya takut untuk menggunakan tindakan ekstrem terhadap dirinya. Jenny, kebijakan dan kemampuan apa yang saya miliki sehingga pantas menerima pengorbanan seperti itu dari Anda? Kabut di mata Suen semakin tebal dan dia mengangguk dengan berat. Iya, jangan khawatir, saya akan keluar hidup-hidup. Nah, demikianlah video hari ini. Terima kasih sudah menonton video Minar sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.